Iki Mas, kan Soko iki kan. Kami kan sebagai anak muda nih dengar kata-kata pusaka itu kayaknya kali serem gitu kan. Apalagi yang kisahnya yang dari zaman dulu apa segala macam kan. Jadi kalau pusaka tuh gimana sih Mas? Atau apa sih sebenarnya pusaka itu? Kok kayaknya bagi kami ya kaum muda tuh kayaknya kok serem, kok gimana gitu. Ya. Oke. Kalau kita bicara pusaka, seolah-olah bernostalgia kembali ke zaman dulu lah, nenek moyang kita kan. Pusoko kata orang Jawa, pusaka. Nah sebelum itu ya kita coba untuk menalar. Kenapa kok ada pusaka kan gitu? Kenapa kok dibuat pusaka? Nah pusaka itu kan yang membuat bukan orang sembarangan kan? Orang-orang yang memang membidangi di bidang pusaka. Karena untuk membuat sesuatu menjadi pusaka itu tidak mudah. Dia harus ahli tirakat, harus cukup syarat kan gitu. Bersih hati, bersih rasa. Kenapa kok pusaka hingga hari ini diagemi orang, disimpan orang, disenangi orang, walaupun bentuknya itu jelek. Mungkin sampai pernah nemu ya pusaka, katanya pusaka ya bentuknya cuman berapa senti jelek, udah karatan, tapi pusaka disimpan di tempat yang baik kan gitu. Jadi pusaka itu memang buatnya tidak sembarangan di mana-mana itu. Sejarahnya kan gitu ya. Penuh dengan rasa, penuh dengan laku, baik itu batinnya, raganya waktu membuatnya. Yang kita kenal dunia para empu lah yang membuat seperti itu. Kalau zaman sekarang ada juga yang membuat, hanya saja kan beda, tidak sama seperti zaman kerajaan-kerajaan tempo dulu. Nah, setiap pusaka ini disematkan perlambang-perlambang. Kalau orang ahli pusaka, dia paham, oh itu pegangan raja. Misal kujang, ada tindiknya. Oh itu sudah pernah makan nyawa. Kan gitu ya. Kemudian lagi ada misalnya pusaka itu di ujungnya ada warna merahnya. Itu untuk perang. Kan gitu, keris ya, ujungnya ada merahnya. Itu untuk perang katanya. Kemudian ada pamor melati, pamor air, pamor semar, pamor cangak, banyak sekali pamor-pamor gitu kan. Karena pusaka itu dibuat untuk peruntukan, sebuah peruntukan gitu. Nggak sembarangan dibuat. Nah, perlambang di sini semua. Maka kita yang punya atau kedapatan warisan pusaka dari nenek moyang, ya jaga baik-baik, karena itu untuk mendapatkannya nggak sembarangan. Membuatnya juga nggak sembarangan. Bukan berarti dengan begitu kita berlaku syirik atau menduakan Tuhan, ya enggak toh. Tidak gitu juga lah. Ya terserah orang dalam menilai. Tapi ya jangan diamkan saja sehingga kamu lulukan pusaka itu. Kamu berangkat tuh, aku punya kok pusaka Digdoyo, mangkat just. Ya. Jangan sebatas itu pahamnya kan gitu. Jadi wedar. Apa sih makna dibalik pusaka yang kamu punya? Telaah, teliti, resapi sehingga tidak salah dalam mengartikan, memahami. Orang tua bilang kalau kamu pusaka simpan di tempat yang baik, jangan dibawa kemana-mana. Toh walaupun kamu kemana pusakamu akan ngikut. Ya juga jangan ditelaah mentah-mentah lah. Kita menganalogikannya itu ya dengan nalar yang baik gitu lah. Karena zaman kita zaman modern kan gitu. Supaya juga tidak merendahkan babakan pusaka, tidak juga terlalu melulukan babakan pusaka. Mana orang tua bilang kayak gitu kenapa? Angger awakmu duwe pusaka, ya kudu musaka nang jiwa ragamu. Harus nyawiji dalam dirimu pusaka itu. Kalau itu pusaka untuk pegangan para pejabat, berarti gimana lakonnya pejabat? Adil, ramah, bijak, pasti itu disematkan di sini. Kan gitu. Bukan cuma bawa ini dong akhirnya siapapun pasti tunduk. Ah, itu sama dengan seperti ini Mas Bro. Kita pergi ke terminal. Kalau kita sakit perut, itu kan ada ya kamar kecil umum ya. Di sana pasti ada perlambang laki-laki atau perempuan kan? Iya, ada. Kalau kita laki-laki ketika melihat perlambang itu karena kita sudah paham, di situ ada gambar perempuan pakai rok, kita masuk ke situ, pasti kaki ini berat. Karena udah tahu, ngerti, ngagemi pekerjaan itu, perlambang itu. Akhirnya apa yang kita tuju adalah yang simbolnya laki-laki masuk. Kalau kita maksa masuk ke ruangan, maaf ya,
kamar kecil untuk perempuan bakal gaduh tuh, rame, wah dan dan sebagainya. Bisa saja, tapi kamu nyalahi namanya. Sama dengan pusaka. Kenali benar-benar pusaka yang kamu punya. Pahami makna di balik ini semua. Agar anak cucu itu tidak salah menggunakan, salah mengartikan, sehingga dalam melakukan kesehariannya tidak berkesesuaian. Harusnya sesuai. Kudune musaka set mancing jroning jiwa. Sehingga apa? Ini menjadi pikuku. Kalau nggak musaka itu bahaya. Ada istilah seperti ini. Pusaka kari arane tinggal waruga isine wis ora ono. Banyak zaman sekarang pusaka ini katanya belum bisa terbang, nggak ada, tinggal waruganya saja. Tinggal jasadnya saja, ruhnya nggak ada. Damage-nya itu apa? Damage ya? Iya, Damage-nya itu nggak ada. Kenapa? Karena udah zamannya sekarang nggak seperti zaman nenek moyang kita. Dengan sepeninggalan pusaka-pusaka ini harus dingerteni. Udah zamannya kita ini mumusokokan, menyawijikan pusaka itu dalam diri. Gitu loh. Soalnya kalau kita kemana-mana pakai ini bisa ditangkap polisi. Sajam kan? Bukan polisi itu tidak mengerti aturan nenek moyang, nggak, udah zamannya sekarang. Zaman sekarang nggak seperti itu. Gitu. Ya ini ada pamor cangaknya di sini ya, di pusaka ini. Cangak itu kan ini ya, kayak mulut, alik. Nah ini penangkal kata orang gitu loh, cangak namanya. Nah penangkal apa coba? Sebenarnya kitab isinya. Kitab ini. Nah cangak, penangkal. Penangkal itu apa ya? Menjauhkan kita dari malapetaka, malabahaya. Mananya apa? Nah itu harus dicari dong. Jangan hanya, tak taruh, nggak bisa disantet. Kata siapa? Ingat zamannya udah modern, zaman sekarang kita ini banyak pusaka tinggal waruga. Isinya wis ora ono. Bukan berarti tidak berharga lagi. Karena sudah tiba saatnya, wangsitnya untuk dingerteni, dimusokokan dalam diri. Nah, itu babakan ini ya. Dah, kayak tadi ya, kok kayaknya menakutkan misalnya kan gitu. Kok serem. Nah, ya karena nggak ngerteni sampean. Kita yang generasi modern ini nggak mau tahu gitu. Jadi senget apa ya, mistik, terlalu mistis, menakutkan kan gitu, sehingga kita salah dalam beranggapan, lupa bahwa nenek moyang dititip pesan melalui karyanya, pegangannya, agemannya. Nah terus kita kadang melihat orang buka pusaka itu nggak boleh sembarangan ya, karena ini dibuat dengan penuh rasa. Makanya untuk bisa nyambung rasa rekso ya harus dengan rasa. Set megangnya ganti set, sebelum megang kadang gini. Bukan apa-apa itu, ya dipahami ya. Penuh rasa eling, marang wiwitane, marang asal usule kan gitu. Berdoa, ya Allah, ya Tuhan, beri saya pengertian pemahaman agar tidak salah dalam menggunakan warisan yang ada atau di tangan. Kan gitu ya. Nah kenapa begini? Ini simbol alif tuh. Artinya apa? Semuanya wiji. Ini kan diginikan, didekatkan supaya apa? Bisa dingerteni gitu loh. Waktu bukanya pun harus dengan unggah-ungguh. Ini seni loh, dibuat nggak mudah. Berabad-abad umurnya. Bukalah. Ditaruh baik-baik. Dingerteni. Penuh dengan rasa, bukan berarti gimana, bukan penuh dengan rasa. Dilihat kode-kodenya. Ini cocoknya untuk berdagang. Ini cocoknya untuk pejabat. Tapi jangan berhenti di situ juga. Wedar makna pejabat, wedar makna pedagang yang disematkan oleh nenek moyang di dalam pusaka ini. Sehingga tidak mengagung-agungkan. Bisa musoko, nyawiji dalam diri pesan yang disampaikan oleh nenek moyang kita tadi. Gak angker tak sebenarnya. Ilmu, pikukuh, petunjuk. 7 petunjuk itu. Makanya gini lihat. Pusaka kayak apapun, keris misalnya, kita ini keris lah, tombak. Kalau keris mau belok berapa kali pun, lok berapapun, pasti ujungnya ke atas. Iya. Tombak ujungnya gimana? Ke atas. Terus buka pusaka misalnya orang, nggak ada istilahnya, nggak ada, gagah kan? Kan gitu.
Kalau kayak gini modelnya kan zaman kerajaan dulu. Ketika ini diangkat, misalnya ini keris raja, semua musuh itu tahu, paham. Raja yang paling berkuasa, keder. Zaman sekarang nggak awakmu buka gini di tengah umum masyarakat, jadi baju karo watu. Jadi kita harus mampu menganalogikakan. Gitu. Jangan lihat seremnya aja. Dalam kisah Batman, dia takut kegelapan. Apa akhirnya dia? Dia nyari gua yang banyak kelelawarnya, gelap. Jadi temukan kelemahanmu itu, ya jadikan kelemahan itu kekuatan. Jangan takut, terjuni. Jangan setengah-setengah tapi ya. Sama, kalau ingin kamu ngerti babakan pesan-pesan dari nenek moyang leluhur, ya cedeki, dekati yang tahu. Jangan menjadi generasi muda yang sombong, tapi nggak ngaku sombong. Apa contohnya? Mbah iku opo lah? Kok rese dicekel? Wis gak zamane, Mbah. Kalah karo tembak, misalnya gitu. Ya enggak gitu juga. Ya cari kaweruh, cari pakerten supaya apa? Bisa memusokokan segala hal. Agar kita ini memiliki nilai, memiliki karakter, sehingga tahu garis-garis haluan hidup, batasan-batasan hidup. Jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu apa namanya sempit dalam memaknai atau melihat atau memahami gitu. Terus kadang kok harus cuci katanya kan gitu ya. Ya kan gambaran itu besi bukan. Besi, pusaka apapun besi. Di dalam agama kita ada besi enggak? Ada istilah tapi kan zat besi. Kenapa? Nenek moyang itu cerdik loh ngasih kode, ngasih perlambang itu. Ya paling enggak setahun sekali resiki pusakamu. Agemanmu, hatimu lah. Bersihkan dengan jeruk nipis supaya apa? Bersih. Harinya enggak sembarangan toh. Ada yang ngambil bulan Asyura, ada yang juga bulan Maulid. Tergantung Anda dalam persepsinya mau mengambil yang versi yang mana kan gitu. Kenapa bulan Asyura? Itu kan ada, kalau orang Jawa paham, ada peristiwa yang sangat menyedihkan. Kenapa kok ada saran untuk membersihkan pusakanya? Sebenarnya kan yang dibersihkan harusnya hatinya. Iya, perjuangan nenek moyang itu tidak mudah dulu. Kok aku sembrono lakoni. Nah gitu lah. Bulan Maulid, waladayul itu terlahirkan, senantiasa terlahirkan, terbaharui. Pasca momennya, artinya apa? Kita jadi manusia itu jangan nggak punya mental masa depan. Nakal kemarin, besok punya niatan hari ini. Siapkan untuk bisa menuju niat baiknya. Jangan murniatan, persiapan diri untuk siap menyongsong niatmu, menuju pada niat baikmu itu. Wujudkan, nyatakan. Nenek moyang sudah ngasih pesan nih, diwujudkan. Misteri di balik ini semua agar diagemi, dingerteni oleh anak cucunya, agar tidak salah jalan. Nah tujuannya semua itu. Nah terus mas kadang-kadang dikasih dupa, nah, itu kan ya. Sesuatu yang harum, jangan fokus di dupanya gitu ya. Harum, pusaka, sesuatu yang berharga disandingkan dengan yang harum, gimana jadinya? Seharusnya kita mampu menalar toh, sesuatu yang harum disandingkan dengan yang berharga, dan semua itu ada dalam diri kita. Karena kita orangnya bebel, nggak pahaman, makanya diperlukan media-media, perlambang-perlambang. Kenapa saya dilambangi laki-laki? Karena gaya seperti ini, jenis kelamin saya laki-laki. Kenapa perempuan disebut perempuan? Nah, perlambang perempuan ya. Karena punya karakter khusus masing-masing. Itu harus dikenali, dipahami, dan harus berlaku sesuai dengan itu. Makanya kalau kita diberikan perlambang, ya lakonnya harus sesuai dengan perlambang ini, jangan keluar dari situ. Jadi buat teman-teman yang muda, ya termasuk saya lah bahasanya, ya kita jangan menjaga jarak kepada mbah-mbah kita. Ayo duduk bareng dengan mbah, tanya kaweruh, mintalah bimbingan. Walaupun orang katruk kata orang-orang kebanyakan, mbah kita itu sudah kenyang asam manis garamnya kehidupan. Kalau ada pusaka jangan ditakuti, tanyakan kenapa kok megang itu, apa pesan di balik itu, agar kita sebagai generasi penerus peradaban di masa mendatang
tidak menyalahi aturan-aturan kehidupan yang memang sudah dimunajatkan oleh nenek moyang kita agar keluarganya, kita sebagai keturunannya senantiasa di jalan kebaikan. Eling ana pusaka iki, walaupun dia berliku-liku berapa sekalipun, tetap ujungnya satu. Lurus. Enggak ada yang enggak. Oke, ujungnya lurus misalnya, tengahnya belok-belok. Kalau ini dibuka, ini divaksinnya pasti lurus. Karena apa? Muasal kita itu lurusan, fitrah, jujur, baik, gitu. Perjalanan hidupnya apa? Ada yang berliku-liku, berserat-serat, tapi akhirnya apa? Lurus lagi. Maknanya apa? Ya maklumilah proses itu, tapi punya tujuan lurus, kembali pada yang maha satu. Makanya nanti kalau misalnya banyak punya pusaka keris apapun, tanyakan wedah itu agar tidak disalahgunakan, agar tidak ditakuti. Nanti takut deket mbahnya, takut masuk rumahnya. Nah, gitu kan. Kenapa kok ada berudak-berudak suara gini gitu yang aneh-aneh? Ya kamu anggapnya dia itu ngeri kok. Jadi kamu tersugesti dan ngeri. Cecek lewat aja kedengaran keras kan gitu. Nah ya, kita kan di alam manusia, di alam pekerjaan ya kita ngerti agar tidak salah dalam memahami segala sesuatu dalam kehidupan ini. Jadi mas, kurang lebihnya seperti itulah mas, babakan pusaka. Jadi harus musoko ya. Jadi semua pesan yang tersimpan, tersemat di setiap pusaka harus dimengerti, dipahami, nyawiji, sehingga kita menemukan pusaka dalam diri. Lurus dia, siji-siji ini, yaitu Gusti.